Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, video ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Sebuah teguran lembut, pengingat hati, atau bahkan petunjuk yang Allah kirimkan tepat di waktu Anda paling membutuhkannya. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras seharian, berdoa setiap malam, tapi rezeki tetap terasa seret, hidup seperti berjalan di tempat, dan hati sulit merasakan tenang? Banyak orang langsung menyalahkan nasib, menyalahkan ekonomi, bahkan menyalahkan takdir. Padahal, tanpa disadari, bisa jadi sumber masalah itu bukan dari luar, melainkan dari rumah tempat kita pulang setiap hari. Dalam Islam, rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat ibadah, tempat doa dipanjatkan, tempat keluarga dibentuk, dan tempat malaikat turun membawa rahmat. Namun sebaliknya, rumah juga bisa menjadi sebab tertahannya rezeki, datangnya kesialan, dan hilangnya ketenangan, jika di dalamnya ada hal-hal yang melanggar adab dan nilai yang diajarkan agama. Ada sebuah kisah tentang seorang kepala keluarga yang hidupnya terasa berat. Usahanya selalu gagal di tengah jalan. Setiap kali mendapat uang, selalu habis untuk hal-hal tak terduga. Ia rajin bekerja, tidak malas, tapi hidupnya seolah dikejar masalah. Setelah direnungi, ternyata rumah yang ia tempati menyimpan banyak tanda yang membuat keberkahan menjauh perlahan. Ciri pertama rumah pembawa sial adalah rumah yang pintunya tertutup dari silaturahmi. Bukan soal pintu fisik yang tertutup, tetapi pintu hati penghuninya. Tetangga jarang disapa, tamu enggan diterima, bahkan keluarga sendiri terasa jauh. Padahal Rasulullah mengajarkan bahwa silaturahmi adalah kunci panjang umur dan lapangnya rezeki. Ketika rumah tertutup dari silaturahmi, seringkali rezeki ikut tertutup tanpa disadari. Ciri kedua adalah rumah yang jarang bahkan hampir tidak pernah disebut nama Allah di dalamnya. Tidak terdengar bacaan Al-Quran, tidak ada sholat berjamaah, dan doa hanya diucapkan saat terdesak. Rumah seperti ini perlahan menjadi kering secara ruhani. Ketika zikir tidak hidup, maka ketenangan sulit menetap. Ciri ketiga adalah rumah yang dipenuhi barang tidak terpakai. Tumpukan barang rusak, pakaian lama, dan benda-benda yang tidak lagi digunakan memenuhi sudut rumah. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rumah yang penuh sesak seringkali mencerminkan hati yang penuh beban. Rezeki yang datang seolah tidak punya ruang untuk singgah. Ciri keempat adalah rumah yang sering dipenuhi pertengkaran. Suara marah lebih sering terdengar daripada suara doa. Kata-kata kasar menjadi hal biasa. Padahal rumah yang dipenuhi emosi negatif akan kehilangan sakinah. Ketika ketenangan hilang, keberkahan pun ikut pergi. Banyak orang mencari rezeki jauh keluar rumah, tapi lupa menata rumah sebagai tempat turunnya rahmat. Padahal rumah adalah titik awal keberkahan. Jika rumah terasa berat, penghuninya akan membawa berat itu kemanapun melangkah. Dan ini baru permulaan dari tanda-tanda yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan. Ciri kelima rumah pembawa sial adalah rumah yang pelit terhadap kebaikan. Bukan karena tidak punya, tapi karena takut kekurangan. Setiap ada kesempatan berbagi, selalu ditunda. Ada tetangga kesusahan, pura-pura tidak tahu. Ada orang meminta tolong, hati langsung berat. Padahal dalam Islam, sedekah tidak pernah mengurangi harta. Justru ia membersihkan dan melapangkan rezeki. Rumah yang enggan berbagi seringkali merasakan hidup yang terasa sempit, meski penghasilannya cukup. Ada kisah seorang ibu rumah tangga yang selalu mengeluh uangnya habis tanpa bekas. Setelah dinasihati, ia mulai membiasakan berbagi dari rumahnya, meski hanya segelas air atau sepiring makanan. Tidak lama kemudian, ketenangan mulai datang. Uang yang dulu terasa bocor, kini terasa cukup. Karena yang berubah bukan jumlahnya, tapi keberkahannya. Dan keberkahan itu datang dari kebaikan yang keluar dari dalam rumah. Ciri keenam adalah rumah yang dipenuhi kelalaian terhadap waktu. Waktu sholat sering terlewat. Panggilan adzan terdengar, tapi tidak dihiraukan. Televisi menyala dari pagi hingga malam, ponsel tidak lepas dari tangan, namun hati jauh dari Allah. Rumah seperti ini perlahan kehilangan arah. Padahal sholat adalah tiang kehidupan. Ketika sholat tidak dijaga,
maka urusan dunia pun ikut goyah. Ciri ketujuh adalah rumah yang penuh keluhan dan minim syukur. Setiap hari yang dibicarakan hanya kekurangan. Harga naik, penghasilan kecil, hidup orang lain lebih enak. Tidak pernah terdengar ucapan hamdalah. Padahal syukur adalah kunci ditambahkannya nikmat. Rumah yang dipenuhi keluhan akan menumbuhkan rasa tidak cukup, meski Allah telah memberi banyak hal. Ciri kedelapan adalah rumah yang tidak menjaga adab dan aurat. Pakaian dipakai tanpa batas, tontonan dibiarkan tanpa saringan, ucapan kasar dianggap biasa. Anak-anak tumbuh tanpa arahan. Dalam Islam, adab adalah pelindung keberkahan. Ketika adab hilang, maka kebaikan sulit bertahan lama. Ciri kesembilan adalah rumah yang terbiasa dengan dosa kecil yang dianggap biasa. Kebohongan ringan, mengambil hak orang lain sedikit demi sedikit, riba yang dimaklumi, atau janji yang tidak ditepati. Dosa yang dilakukan terus-menerus akan mengeraskan hati. Rumah yang seperti ini mungkin tampak baik dari luar, tapi di dalamnya penuh kegelisahan. Semua ciri ini tidak muncul sekaligus. Ia hadir perlahan, hampir tidak terasa. Hingga suatu hari, hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Rezeki datang tapi cepat pergi. Masalah datang silih berganti. Padahal Allah Maha Pengasih, selalu memberi tanda agar hambanya sadar dan kembali. Jika kita mau jujur, mungkin beberapa ciri tadi pernah atau sedang ada di rumah kita. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Karena rumah yang baik bukan rumah yang paling mewah, tapi rumah yang dijaga adab, ibadah, dan niatnya. Dan masih ada satu ciri terakhir yang sering dianggap paling sepele, namun justru paling menentukan arah hidup sebuah keluarga. Ciri ke-10 rumah pembawa sial adalah rumah yang kehilangan doa. Doa orang tua untuk anaknya jarang terdengar. Doa suami untuk istri hanya muncul saat terdesak. Doa bersama hampir tidak pernah dilakukan. Padahal doa adalah napas rumah tangga. Tanpa doa, rumah seperti tubuh tanpa ruh, berdiri tapi tidak hidup. Banyak orang lebih sibuk mencari solusi duniawi, tapi lupa mengetuk pintu langit. Ketika rezeki seret, yang dicari adalah pinjaman. Ketika hidup sempit, yang dikejar adalah tambahan pekerjaan. Semua itu tidak salah, tapi tanpa doa, usaha sering kehilangan arah. Rumah yang jarang berdoa akan mudah disusupi kegelisahan, rasa takut, dan kekhawatiran berlebihan. Ada seorang ayah yang tidak pernah mendoakan anak-anaknya. Bukan karena tidak sayang, tapi karena merasa doa itu tidak penting. Hingga suatu hari, ia melihat anak-anaknya tumbuh tanpa arah, mudah marah, dan sulit diatur. Setelah ia mulai membiasakan doa, memanggil nama Allah dalam setiap harapan, suasana rumah perlahan berubah. Tidak langsung kaya, tapi lebih tenang. Dan ketenangan itulah awal dari datangnya keberkahan. Rumah yang kehilangan doa biasanya juga kehilangan kehangatan. Anggota keluarga sibuk dengan urusannya masing-masing. Duduk bersama terasa canggung. Makan bersama jarang terjadi. Padahal momen-momen kecil inilah yang sebenarnya menjadi ladang doa dan keberkahan. Dalam Islam, doa tidak harus panjang dan indah. Doa cukup dengan hati yang hadir. Ucapan sederhana seperti memohon perlindungan, memohon kecukupan, dan memohon keselamatan sudah cukup untuk menghidupkan suasana rumah. Ketika doa mulai dihidupkan, malaikat kembali betah singgah. Jika 10 ciri rumah pembawa sial ini berkumpul, maka rumah tidak lagi menjadi tempat pulang yang menenangkan. Rezeki terasa berat, kesehatan mudah terganggu, dan hubungan keluarga sering tegang. Hidup terasa seperti berjalan di lorong sempit yang panjang. Namun Allah Maha Pengampun. Tidak ada rumah yang ditakdirkan selamanya membawa kesialan. Selama penghuninya mau berubah, pintu rahmat selalu terbuka. Kesadaran adalah langkah pertama. Dan setiap langkah kecil menuju kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Mulailah dari hal paling sederhana. Hidupkan sholat di rumah. Biasakan membaca Al-Quran walau hanya beberapa ayat. Biasakan saling mendoakan sebelum berpisah. Rumah yang dulu terasa berat, perlahan akan terasa ringan. Banyak orang menyangka rezeki hanya berbentuk uang. Padahal rezeki juga berbentuk kesehatan, ketenangan, keluarga yang rukun, dan hati yang lapang. Semua itu berawal dari rumah yang dijaga dengan doa dan adab. Dan ketika rumah mulai kembali dekat dengan Allah,
maka arah hidup pun akan berubah. Masalah mungkin masih ada, tapi hati lebih kuat menghadapinya. Rezeki mungkin datang perlahan, tapi terasa cukup dan menenangkan. Karena yang terpenting bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa ridho Allah terhadap kehidupan kita. Setelah memahami tanda-tanda rumah pembawa sial, kini pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, melainkan apa yang bisa diperbaiki. Karena dalam Islam, setiap kesadaran adalah awal perubahan. Allah tidak menilai masa lalu hambanya, tetapi menilai langkah apa yang diambil setelah mengetahui kebenaran. Banyak orang merasa takut ketika mendengar rumahnya disebut sebagai sumber kesialan. Padahal sejatinya, rumah tidak pernah bersalah. Manusialah yang menghidupkan atau mematikan keberkahan di dalamnya. Rumah hanyalah wadah. Isinya ditentukan oleh adab, ibadah, dan niat para penghuninya. Ada keluarga yang dulunya hidup penuh masalah. Rezeki seret, anak-anak sulit diatur, dan hati selalu gelisah. Bukan karena rumahnya sempit atau reot, tapi karena rumah itu lama dibiarkan kosong dari nilai-nilai kebaikan. Ketika mereka mulai menata ulang, bukan dengan renovasi besar, tapi dengan memperbaiki hubungan dengan Allah, perubahan perlahan datang. Langkah pertama adalah menghadirkan niat. Niatkan rumah sebagai tempat ibadah, bukan sekadar tempat beristirahat. Niatkan setiap aktivitas di dalam rumah sebagai amal, dari memasak, membersihkan, hingga mendidik anak. Ketika niat diluruskan, hal biasa bisa bernilai ibadah. Langkah kedua adalah menghidupkan sholat di rumah. Tidak harus selalu berjamaah, tapi biasakan sholat tepat waktu. Jadikan rumah tempat sujud, bukan hanya tempat tidur. Rumah yang digunakan untuk sholat akan terasa berbeda auranya, lebih tenang dan menenangkan. Langkah ketiga adalah menghadirkan Al-Quran. Tidak perlu lama, tidak perlu banyak. 1-2 ayat yang dibaca dengan hati lebih baik daripada bacaan panjang tanpa penghayatan. Al-Quran adalah cahaya. Ketika cahaya masuk rumah, kegelapan akan pergi dengan sendirinya. Langkah keempat adalah membersihkan rumah dengan niat. Bukan hanya membersihkan debu, tapi juga membersihkan niat buruk, dendam, dan prasangka. Buang barang-barang yang tidak terpakai, rapikan sudut-sudut rumah, karena kerapian fisik seringkali memengaruhi kerapian batin. Langkah kelima adalah menjaga lisan dan adab di dalam rumah. Biasakan berkata baik atau diam. Biasakan meminta maaf. Biasakan mengucap terima kasih. Rumah yang lisannya terjaga akan lebih mudah menerima keberkahan. Perubahan ini mungkin terasa berat di awal. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang dilakukan karena Allah tidak pernah sia-sia. Rumah yang dulu terasa sempit, perlahan menjadi lapang. Hati yang dulu gelisah, perlahan menjadi tenang. Dan disinilah banyak orang mulai merasakan keajaiban. Bukan karena tiba-tiba kaya, tapi karena hidup terasa lebih ringan. Masalah masih ada, tapi tidak lagi menekan. Rezeki datang perlahan, tapi cukup. Karena ketika rumah dirawat dengan iman, Allah menurunkan keberkahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Pada akhirnya, rumah bukanlah tentang seberapa luas bangunannya, seberapa mahal isinya, atau seberapa indah tampilannya di mata manusia. Rumah adalah tentang apa yang dirasakan oleh hati ketika berada di dalamnya. Apakah terasa tenang, atau justru terasa berat tanpa sebab yang jelas? Dan ketenangan itu bukan datang dari harta, melainkan dari keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Banyak orang mengejar rezeki keluar rumah, bekerja tanpa lelah, mengorbankan waktu dan tenaga. Namun lupa bahwa rumah adalah tempat pertama di mana rezeki itu seharusnya dijaga. Rumah yang dipenuhi doa, zikir, dan adab akan menjadi tempat kembalinya hati yang lelah. Sebaliknya, rumah yang jauh dari nilai-nilai itu akan membuat hati semakin letih meski harta melimpah. Jangan pernah meremehkan perubahan kecil. Mengucap basmalah saat masuk rumah. Mengucap hamdalah saat makan bersama. Mendoakan keluarga sebelum tidur. Hal-hal sederhana ini seringkali menjadi pembuka pintu keberkahan yang besar. Karena Allah melihat keikhlasan, bukan kemewahan. Jika selama ini hidup terasa berat, jangan langsung menyalahkan takdir. Cobalah menengok ke dalam rumah. Apakah rumah sudah menjadi tempat sujud? Apakah doa sudah hidup? Apakah lisan dijaga? Apakah adab masih dihormati? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyudutkan,
tapi untuk menyelamatkan. Allah Maha Lembut. Ketika Dia menahan rezeki, seringkali itu bukan hukuman, melainkan peringatan. Agar hambanya kembali. Agar rumah kembali menjadi tempat yang diridho. Dan ketika hambanya kembali, Allah akan mengganti kesempitan dengan kelapangan. Bayangkan rumah yang setiap sudutnya menjadi saksi kebaikan. Tempat anak-anak tumbuh dengan doa. Tempat pasangan saling menguatkan dalam iman. Tempat tamu merasa nyaman karena disambut dengan adab. Rumah seperti inilah yang menjadi sumber rezeki yang tidak terputus. Bukan karena isinya, tapi karena ridho Allah yang menaunginya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Selama kita masih bernapas, pintu perbaikan selalu terbuka. Mulailah hari ini, dari rumah kita sendiri. Dari niat yang tulus. Dari langkah yang sederhana. Semoga rumah kita dijauhkan dari kesialan, dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dan dijaga dalam lindungan Allah setiap waktu. Semoga setiap dindingnya menjadi saksi zikir, setiap atapnya menaungi doa, dan setiap pintunya terbuka untuk kebaikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat yang bermanfaat, mengetuk hati, dan membawa perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.